Shalom kekasih Kristus, bila minggu lalu renungan kita membahas tentang mengenal Tuhan, sekarang sepanjang minggu ini kita akan berbicara untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi. Tujuan untuk membahas ini agar iman para pendengar melekat dalam Tuhan semakin berakar dan mengalami pertumbuhan, bahkan menghasilkan buah yang menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami kembali dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu lewat renungan ini, agar firman yang disampaikan membawa iman kami semakin berakar di dalam Engkau dan terus mengalami pertumbuhan. Juga bukan hanya bertumbuh, melainkan kehidupan kami memberikan satu buah-buah yang menyenangkan Engkau Tuhan. Bapa Surgawi, kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Maka dari itu Tuhan, pimpin dan siapkan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu tertanam di tanah hati kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema keilahian Yesus. Firman Tuhan terdapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Demikian firman-Nya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Keilahian Yesus merupakan inti dari iman Kristen. Prinsip ini seringkali diragukan oleh banyak kalangan non-Kristen. Saya menyampaikan renungan ini untuk menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan tentang keilahian Yesus menurut pemberitaan yang tercatat di Alkitab. Banyak orang mempertanyakan apakah benar dalam Injil menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah? Adakah ayat di dalam Alkitab yang menuliskan bahwa Yesus pernah mengklaim dirinya adalah Allah? Dengan tegas, kekristenan mengakui bahwa Yesus disebut sebagai manusia dan sekaligus Allah sejati. Memang Alkitab tidak menjelaskan secara gamblang dengan uraian yang terinci. Tetapi bila kita tidak berusaha untuk membaca dan memahami Alkitab dengan baik, maka akan sulit untuk mengenal Kristus Yesus, dan itu akan membawa iman dalam Yesus mengalami kebingungan, bahkan salah mengerti. Kekristenan seringkali dicemooh oleh karena orang Kristen berpegang teguh akan kemanusiaan dan keilahian dari Yesus. Hal ini dilakukan oleh non-Kristen karena mereka menggunakan ukuran atau pemahaman menurut kitab mereka, sehingga sering menjadi bahan perdebatan bagi banyak orang perihal kealahan Yesus. Karena bagi kita sebagai pengikut Kristus seharusnya tidak lagi menjadi suatu yang meragukan akan keilahian Kristus. Pengakuan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah merupakan doktrin dasar dalam kekristenan yang harus dipegang teguh oleh kita sebagai gerejanya. Kekasih Kristus, mari kita lihat latar belakang apa yang kita bicarakan. Secara umum, Asia Barat Daya kuno yaitu Timur Tengah, termasuk wilayah Afrika Utara dan Mesir, dan Timur Dekat Asia Barat berkeyakinan politeisme atau banyak dewa, dan Israel hidup di tengah situasi seperti itu. Inti keyakinan politeisme adalah memuja banyak dewa seperti dewa Baal atau Beelzebul. Juga dewa yang dikultuskan menjadi dewa nasional yang memiliki kedudukan yang paling tinggi. Melihat situasi demikian, Raja Akhenaten dari Mesir membuat sentralisasi penyembahan dewa. Harus menyembah dewa matahari, dewa lain jangan disembah. Oleh karena itu, tempat kudus dewa yang lain itu dihancurkan, sehingga para imam banyak yang kehilangan pekerjaan. Akibatnya muncul pemberontakan dari para penganggur. Pemberontakan ini yang menyebabkan Raja Akhenaten gagal memperjuangkan untuk menyembah satu dewa. Maka Asia Barat kuno kembali ke Pantheon, artinya kumpulan dewa-dewa. Jadi Asia Barat kuno kembali ke politeisme. Israel hidup dalam situasi sosial kultural masyarakat sebagian besar menganut politeisme dan sebagian lagi menyetujui sentralisasi dewa. Pertanyaannya, jika demikian situasinya, bagaimana Israel sampai pada pemahaman monoteisme mengingat alam sekitarnya politeisme? Paham monoteisme berawal dari Abraham yang dianggap sebagai pelopor monoteisme Israel. Dalam Kejadian pasal 12-50 diberitakan bahwa ada hubungan khusus antara Allah dengan leluhur Israel. Sehingga muncul sebutan Allah nenek moyangku, Allah ayahku, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah Abraham.
Bangsa Israel mengakui bahwa selain Allah yang mereka sebut sebagai Allah nenek moyangku, mereka juga mengakui manifestasi El sebagai Allah tertinggi Kanaan. Jadi dalam tahap ini Abraham belum terungkap sikap monoteisme murni, tetapi Abraham percaya hanya pada satu pribadi, bukan pada patung-patung, dan itu dapat dikatakan sebuah keyakinan monolatri, yaitu bentuk kepercayaan yang mengakui keberadaan banyak dewa atau ilah, tetapi secara konsisten hanya menyembah satu keyakinan atau dewa. Dari dasar yang dipegang oleh Abraham dan diajarkan kepada Ishak, Yakub, dan keturunannya sampai ke Musa yang mengarah pada perkembangan ke arah monoteisme. Dasar jejak-jejak monoteisme ini tampak dalam Keluaran pasal 20 ayat 2-6. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Sekalipun kutipan kitab Keluaran yang telah diuraikan, belum ada nada yang menyingkirkan dewa lain. Walau demikian, bangsa Israel dengan tegas melarang Allah lain tidak boleh ada di hadapan Tuhan. Israel hanya boleh menyembah Yahweh pembebas. Monoteisme yang ketat dari Perjanjian Lama mengisyaratkan bahwa setiap klaim tentang keilahian akan dikesampingkan karena dianggap sebagai penghujatan. Bangsa Israel berulang kali diperingatkan bahwa hanya ada satu Allah. Perjanjian Lama menekankan bila melakukan penyembahan selain Allah adalah penyembahan berhala. Tercatat dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Dalam Perjanjian Lama memiliki pemahaman tentang Allah seperti Bapa, tercatat dalam Keluaran 18 ayat 4. Dan seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Demikian juga dalam Mazmur 89 ayat 27. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Sehubungan dengan hal ini, Yesus menyatakan secara berulang-ulang tentang Allah sebagai Bapaknya dengan pernyataan bahwa Dia adalah anak. Pernyataan Yesus merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengejutkan orang-orang sezamannya. Gelar anak Allah digunakan dalam Perjanjian Lama untuk Mesias dan kadang-kadang untuk Israel, tetapi tidak untuk seorang individu. Yesus menggunakan Bapa sebagai nama pribadi dari metafora perumpamaan tentang seperti apa Allah itu. Yesus berbicara tentang bait suci sebagai rumah Bapakku saat ibunya mencari Yesus, tercatat dalam Lukas 2 ayat 49. Saat bait Allah dijadikan tempat berjualan, tercatat dalam Yohanes 2 ayat 16. Ayat-ayat ini yang menyatakan bahwa bait Allah sebagai rumah Bapa dari Yesus. Saat Yesus dibaptis, Bapa menyatakan dia sebagai anaknya, tercatat dalam Matius 3 ayat 17. Yesus menegaskan dia diutus oleh Bapaknya, tercatat dalam Yohanes 5 ayat 30, 36, pasal 6 ayat 38 sampai 40, pasal 8 ayat 16 sampai 18, ayat 26 dan 29. Bersama-sama dengan Bapa membangkitkan orang mati, tercatat dalam Yohanes 5 ayat 24 sampai 29. Dan Bapa Surgawi memberikan kuasa kepada Yesus sebagai anaknya untuk menghakimi, tercatat dalam Yohanes 5 ayat 27. Semua akan menghormati Yesus sama seperti mereka menghormati Bapa, Yohanes 5 ayat 23. Yesus berbicara tentang kemuliaan yang dia miliki bersama dengan Bapa sebelum penciptaan, tercatat dalam Yohanes 17 ayat 5. Yesus menyatakan jalan menuju Bapa di surga dan menyatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia, tercatat dalam Yohanes 11 ayat 6, 11 dan 20.
Sebelumnya, Yesus menegaskan kesetaraan dan kesamaannya dengan Bapa tercatat dalam Yohanes 10 ayat 30. Suatu kesatuan yang tak terpisahkan sehingga kata-katanya sendiri akan menjadi kriteria yang digunakan Bapa dalam penghakiman. Hal ini dinyatakan dalam Yohanes 5 ayat 22 dan 23. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Dan bukti lebih lanjut tentang Yesus dan Bapa tercatat dalam Yohanes 12, 44-46. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Sebagaimana Bapa membangkitkan orang mati, demikian pula Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Tercatat dalam Yohanes 5 ayat 21. Sebagaimana Bapa memiliki hidup di dalam dirinya, demikian pula Dia telah memberikan kepada Anak untuk memiliki hidup di dalam dirinya sendiri dan untuk melaksanakan penghakiman. Yohanes 5 ayat 26-27. Kekasih, masih ada banyak ayat-ayat yang menyatakan tentang keilahian Yesus. Mari jangan ragu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita untuk menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan, karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada hari ini. Mencerahkan iman percaya kami tentang keimanan kami di dalam Yesus Kristus. Sungguh sangat jelas bahwa Yesus adalah Tuhan, di mana Yesus memiliki satu keilahian yang sama dengan Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami. Terus kami tertanam di dalam kebenaran firman-Mu dan bawa kami untuk terus mengikuti renungan ini agar kami semakin jelas dan semakin mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadi kami, sehingga keyakinan dan keimanan kami di dalam Tuhan Yesus semakin kokoh dan kuat. Maka dari itu Tuhan, siapkan hati kami dan pimpin Roh Kudus agar kami senantiasa diberikan satu keimanan yang lebih mantap lagi mengenai tentang keimanan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.